26 tahun yang lalu sang mega bintang kehidupan itu pergi untuk selamanya meninggalkan kita. Minggu 19 Maret 95 pukul 6:15 adalah hari dan waktu di mana sang mega bintang menutup mata untuk selamanya. Namun sehari sebelum kepergiannya, ia masih menjalani syuting untuk sinetron yang dibintanginya, yaitu Trauma Marissa 2 dan Warisan 2, sebuah sinetron yang disutradarai oleh Darto Jonet. Kisah ini terangkum dalam majalah Vista TV halaman 78 terbitan bulan April 1995. Inilah kisah perjalanan hidup Nike Ardila yang terakhir kali ia jalani. Dan berikut ulasan selengkapnya. Pukul 6 pagi di Jalan Mangga nomor 10A Fatmawati. Saat itu Nike Ardila tengah berada di rumah kontrakannya di Jalan Mangga nomor 10A Fatmawati, Jakarta Selatan. Ia tampak kelelahan setelah menjalani syuting sinetron Trauma Marissa 2 yang memakan waktu hingga 9 jam dan baru berakhir pada pukul 2 pagi. Dalam syuting hari itu, adegan terakhir yang dijalani oleh Nike yang berperan sebagai Marissa adalah mengadili Dr. Prasidi yang diperankan oleh DRG Fadli. Ada sejumlah temannya yang berkunjung ke kontrakan Nike sejak dini hari, yaitu Dedi Dukun, Rani Nur, Meliana Guslau, Mona, Nona, Anggun C. Sasmi, dan Fitri. Malam itu Nike tidak bisa tidur dan meminta Nona untuk menemaninya menonton film Cinderella di video VHS yang baru dibelinya. Nike juga sempat minta didoakan dan berpesan agar Fitri sepupunya yang ikut bersama Nike untuk dijaga baik-baik. Pukul 8 pagi, Jalan Atletik Bogor. Nike dan Sofiatun Wahyuni atau Atun menuju lokasi syuting Warisan 2 di Jalan Atletik Bogor. Mobil Nike dikemudikan oleh Alim, seorang supir yang dipinjam dari Pak David, tetangganya di Jalan Mangga. Pukul 10 pagi, Jalan Atletik Bogor. Nike tiba di lokasi syuting dan Nike tiba-tiba langsung meminta maaf kepada seluruh kru. Ia juga sempat memeluk Darto Jonet seperti penuturan dari Darto Jonet ini. Sesaat setibanya Nike di lokasi syuting, ia langsung memeluk saya lama sekali. Sampai-sampai saya tanya ke Nike, "Kamu kenapa, Ke?" Tapi Nike bilang, "Nggak ada apa-apa." Ketika Nike sedang di make up, tiba-tiba saja Nike minta alisnya dirias seperti artis idolanya, yaitu Marilyn Monroe. Pukul 12:30 siang, masih di Jalan Atletik Bogor. Syuting pun dimulai. Nike mendapatkan jatah 4 adegan saat itu. Nike menerima sebuah telepon, disusul adegan bertengkar dengan Bram yang diperankan oleh Tahta Perlawanan. Lalu adegan makan sambil berdialog dengan ayahnya yang diperankan oleh El Manik. Dan adegan yang terakhir yaitu adegan turun tangga. Saat itu Nike sempat minta air jeruk, kecap, dan roti bantal. Katanya untuk mengobati suaranya yang sedang serak. Ia juga minta rokok Marlboro kepada seorang kru. Padahal biasanya Nike hanya mengisap dan hil hijau saja. Yang aneh di diri Nike saat syuting adegan bertengkar dengan Bram atau Tahta. Anehnya begini, bagaimana mungkin satu skin yang mestinya selesai hanya setengah jam saja, ini bisa memakan waktu sampai 3,5 jam. Tahta menceritakan kembali. Menurut Tahta, berkali-kali Nike minta maaf karena salah ucap. Nike sering nambah-nambahin dialog seperti perkebunan menjadi perkebunanan.
Dan sebentar-sebentar Nike melihat skenario seperti nggak ada yang nempel. Saya sampai kehabisan akal, tapi anehnya para kru saat itu diam saja. Padahal biasanya mereka suka nyeletuk kalau ada dialog yang salah. Menurut Tahta, pada adegan ketika dia memegang pundak Nike terasa begitu dingin dan tanpa ekspresi. Kata orang yang saya hadapi ketika itu sebenarnya bukan Nike lagi, ujarnya sambil merinding. Pukul 7:30 malam, masih di Jalan Atletik Bogor. Syuting pun selesai. Sebelum pamit ke Bandung, Nike sempat memeluk Darto Jonet lagi, seperti penuturannya. Saya sempat mencegah Nike untuk pulang ke Bandung malam itu, karena mengkhawatirkan staminanya, apalagi esok paginya ia harus menjalani syuting lagi. Karena tidak bisa mencegah, akhirnya Darto Jonet hanya berpesan kepada Nike supaya berhati-hati. Sebelum pulang, lagi-lagi Nike meminta alisnya dirias seperti Marilyn Monroe. Selama perjalanan menuju ke Bandung, Nike tidak banyak bicara. Saat itu Alim yang nyetir, sedangkan Nike dan Atun duduk di jok belakang. Pukul 11 malam di Jalan Parakan Saat, Bandung. Nike sampai di rumahnya di Jalan Parakan Saat, Bandung. Di rumah Nike sempat meminta maaf kepada ibunya, seperti penuturan dari Atun ini. Doakan Neng Yami agar Neng tetap sehat. Kalau Neng ada kesalahan, maafkan saja Neng. Karena selama ini Neng sudah menyusahkan Papi dan Mami. Ibu Nining mengiyakan saja ucapan Nike saat itu, tanpa mempunyai firasat apapun. Pukul 11:30 malam, masih di Jalan Parakan Saat, Bandung. Lalu Nike dan Atun meninggalkan rumah. Saat itu Nike yang nyetir, sementara Alim disuruh istirahat karena besok kembali ke Bogor. Di tengah perjalanan hendak menuju ke diskotik Studio East, Nike ditelepon oleh Edi Bogel, seorang fotografer aneka. Nike diminta untuk langsung ke Hotel Jayakarta di Jalan Insinyur Haji Juanda karena teman-temannya dari Jakarta ingin ke diskotik Polo di Jalan Asia Afrika dan Nike sudah janji untuk mengantar mereka. Pukul 12 malam di Hotel Jayakarta. Nike tiba di Hotel Jayakarta dan mereka langsung menuju ke diskotik Polo dengan 3 mobil. Saat itu Nike satu mobil bersama Atun, Edi Bogel, Ari Sihasale dan seorang pragawati. Pukul 12:30 pagi di Polo diskotik. Setibanya Nike di Polo, Nike bertemu dengan Titi DJ, Bucek, Lucy Dahlia dan lain-lain. Malam itu Nike hanya pesan orange juice, biasanya dicampur dengan vodka, dan Nike lebih banyak duduk sambil diam. Atun, asisten Nike pun menuturkan, saya 2 tahun ikut Nike, jadi saya kenal betul semua kebiasaan Nike. Tapi malam itu Nike tidak seperti biasanya. Pukul 3 dini hari di Polo diskotik. Mereka meninggalkan Polo. Nike melihat ban mobil sebelah kirinya kempes. Saat itu Denny Mukti membantunya mengganti dan memasang ban cadangan yang ukurannya lebih kecil dari ban lainnya. Nike sempat diingatkan oleh Denny untuk berhati-hati. Pukul 3:30 pagi di Jalan Lombok, restoran Kintamani. Nike dan kawan-kawan tiba di restoran Kintamani. Nike sempat bilang ke Atun kalau ia ingin menikmati makanan yang belum pernah ia makan. Nike pesan sop jagung dan aqua saat itu. Lagi-lagi Nike banyak diam.
Lalu kepada Padma Sigit, Nike sempat bilang sambil menunjuk ke arah atap, "Ada kucing." Sigit hanya tersenyum. Pukul 4:30 pagi, masih di restoran Kintamani di Jalan Lombok. Nike dan kawan-kawan keluar dari restoran Kintamani. Saat itu Nike terlebih dulu mengantar Edi Bogel dan Ari Sihasale ke Hotel Jayakarta. Pukul 5:15 di Hotel Jayakarta. Nike dan Atun meninggalkan Hotel Jayakarta. Nike mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang saja karena mobil terasa tidak stabil. Mereka menyusuri Jalan Insinyur Haji Juanda, lalu masuk ke Jalan Sultan Agung, lalu melalui Jalan Trunojoyo, Jalan Aceh, dan terakhir Jalan R.E. Marta Dinata. Jarak Hotel Jayakarta dengan lokasi kecelakaan sekitar 6,5 km saja. Tapi ada yang aneh dan mengherankan, kecelakaan itu terjadi sekitar 1 jam kemudian. Nantikan kisah selanjutnya di part yang kedua. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.